Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il imam mursalin wa ala wassabihi ajmain amma ba'. Salawat serta salam kami terus curahkan ke baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201671. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Sungai Prun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dengan materi pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rencana. Rencana di sini adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Adapun surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan yaitu surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamu nahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Selanjutnya ada namanya rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran menurut Islam, dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukannya secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Itu yang pertama, melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajemen pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar serta apa ketentuan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, ada menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Ketika sudah mengetahui ke arah mana pemasaran dilakukan, dapat dilakukan penyusunan strategi untuk mencapai target tersebut. Strategi pemasaran penting dilakukan untuk minimalkan anggaran dan effort yang diperlukan untuk promosi, namun dengan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, menyusun strategi dan program.
Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, juga untuk mendukung strategi tersebut dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Ya, selanjutnya hal penting yang kita ketahui juga dalam perencanaan pemasaran itu menentukan target konsumen. Jangan menentukan target marketing secara general, sebab hal itu merupakan langkah yang buruk. Karena itu, perlu dibuat segmentasi konsumen agar pemasaran yang kita lakukan tepat sasaran. Dan kita juga dapat dengan mudah membangun hubungan personal dengan cara calon konsumen untuk memahami karakteristik serta menggali sumber potensialnya. Yang kedua itu membuat tujuan akhir. Selanjutnya adalah membuat tujuan marketing dalam usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya kita menentukan kanal apa yang kita ingin pakai. Sebaiknya kenali terlebih dahulu konsumen dan analisis media apa yang paling banyak digunakan para konsumen. Karena itu, buatlah kanal pemasaran yang sesuai dengan karakteristik dan usia para konsumen kita. Yang keempat itu membentuk tim. Ketika akan membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya kita membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan yang berkompeten. Jika kesulitan dalam mencari orang tersebut dalam perusahaan, maka kita dapat memanfaatkan bantuan dari perusahaan jasa konsultan atau IT untuk merencanakan marketing perusahaan kita. Terus yang kelima terakhir membuat budget marketing. Yang terakhir memperkirakan seberapa besar budget marketing yang dibutuhkan untuk bisnis. Budget marketing yang kita buat sebaiknya konsisten dengan pertumbuhan yang ada yang kita inginkan. Jika kita memutuskan untuk menetapkan budget marketing setiap bulanan, maka tentu akan sulit untuk mengukur pertumbuhan dari bisnis kita. Terdapat beberapa faktor juga yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan kita memiliki produk yang kuat. Bahkan sebelum menyusun strategi, kita perlu memastikan produk tersebut dibuat dengan mempertimbangkan target pelanggan dan apa produk tersebut selaras dengan kebutuhan mereka. Orang-orang cenderung tidak ingin hanya membeli barang, tetapi mereka ingin barang yang dibeli bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang kedua, pelanggan. Sama seperti produk, kita juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis. Kita dalam merencanakan strategi pemasaran untuk melakukan itu, kita harus benar-benar memahami mereka. Karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya adalah kunci untuk memahami pelanggan. Mulailah dengan melakukan riset dan mengumpulkan informasi yang tentang target pelanggan yang dituju seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, hobi. Yang ketiga, pesan. Kita tentu perlu berkomunikasi dengan pelanggan. Karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka berhubung secara emosional dengan suatu brand. Yang keempat, tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerjasama dalam suatu tim. Namun, menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjual, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Dengan banyaknya elemen, pihak dalam suatu tim yang mengerjakan satu proyek mudah terjadi miskomunikasi dan disorganisasi yang akan menggagalkan kemajuan.
Yang kelima, promosi. Memiliki produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah suatu akhir dari pekerjaan kita. Kita tidak bisa mengharapkan pelanggan berbondong-bondong membeli produk. Jika mereka tidak tahu apa-apa tentang produk kita, maka dari itu kita perlu menyampaikan berita melalui promosi strategis. Seperti di musim apa yang cocok untuk mulai mempromosikan produk bisnis. Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki kecocokan antara pasar dengan produk yang kuat. Yang keenam, terakhir, analisis. Kita tidak dapat secara langsung mengharapkan strategi pemasaran produk membuahkan hasil yang sempurna. Kemungkinan terburuk atau resiko kegagalan haruslah kita pertimbangkan dan lacak. Dari situ, kita hanya tinggal mengevaluasi kinerja pemasaran produk. Elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran produk benar-benar berjalan secara efektif. Selanjutnya, apa yang harus kita ketahui tentang strategi pemasaran dalam Islam? Strategi pemasaran dalam Islam ini adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Adapun ayat yang akan kita ambil untuk menerangkan strategi pemasaran dan mempromosikan penjualan itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang menjelaskan Al-Quran itu adalah kitab yang agung yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak ada seseorang yang ragu terhadapnya karena begitu jelasnya Al-Quran itu, di mana orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat darinya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama, kenalilah pelanggan Anda. Pelanggan adalah raja. Istilah tersebut memang benar. Sang raja sangat senang apabila dilayani dengan baik. Dia bahagia jika para pelayannya tahu apa yang ia inginkan. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. Dengan menampilkan produk usaha pada situs jejaring sosial, maka kita dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Yang keempat, melakukan promosi. Dengan rangka pengenalan produk, bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinu. Sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event pemeran dan eksebisi di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan kegiatan untuk terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan itu sendiri. Yang kelima, terakhir, menjalin hubungan dengan pelanggan. Di era teknologi sekarang ini, di mana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan, tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. Jika kita mempunyai usaha strategi,
Untuk memperoleh bangsa pasar yang lebih besar itu yang pertama menambah produk dan layanan baru. Strategi yang pertama ini memang terdengar sederhana, namun perlu kita ketahui jika mencoba menambahkan produk dan layanan baru dalam bisnis, kita maka tidak menutup kemungkinan jika bisa memperluas pangsa pasar sebuah bisnis. Dalam strategi pertama ini diperlukan keseriusan dan konsistensi sebagai pembisnis. Kita harus tahu produk dan layanan seperti apa yang diinginkan konsumen. Dan kita juga harus tahu apa produk dan layanan baru yang kita ciptakan memenuhi permintaan konsumen atau tidak. Yang kedua, membuat target. Dalam memperluas pangsa pasar bisnis, penentuan target adalah hal yang penting. Target bisa kita coba dari produk yang dihasilkan dari bisnis lebih menjurus ke kalangan tertentu, usia, jenis kelamin, atau orang dengan minat-minat tertentu. Di sini juga kita perlu membuat target pelanggan yang lebih banyak. Kita bisa menarik perhatian calon pelanggan dengan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan media sosial atau orang terdekat. Yang ketiga, mencoba sistem penjualan baru. Jika sebelumnya hanya menjual produk di toko dan menetap di sana, kini kita bisa mencoba menjual produk dengan memanfaatkan media internet. Internet merupakan salah satu media penjualan terbaik yang mampu mempromosikan dan menjual produk kita ke berbagai penjuru negara. Sebagai pembisnis, tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana saat ini semua bisnis sudah menggunakan internet dan media sosial sebagai tempat untuk berjualan dan mempromosikan produk yang dihasilkan. Terlebih di era ini, hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial, sehingga kita tentu memiliki peluang untuk menarik para pelanggan membeli produk kita. Terlebih dengan adanya penjualan berbasis internet dan media sosial, maka pelanggan tidak perlu repot datang ke toko secara langsung. Yang keempat, bentangkan bisnis Anda ke wilayah baru. Strategi yang satu ini bertujuan untuk memasarkan atau menjual produk kita pada pelanggan baru dari segmen yang berbeda atau lokasi yang berbeda dari tempat kita beroperasi. Jika sebelumnya bisnis kita berjenis retail atau toko, maka kali ini kita sebaiknya membuka bisnis kita di wilayah baru. Yang kelima, mengambil alih bisnis lain. Strategi terakhir yang bisa kita lakukan untuk memperluas pangsa bisnis kita adalah dengan mengambil alih bisnis lain. Strategi yang satu ini mungkin menjadi cara tempat untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis kita. Penggabungan bisnis lain ini memang faktanya dapat melipat gandakan ukuran bisnis. Kita dalam semalam sekaligus adanya pertumbuhan penjualan dan pendapatan secara eksponensial. Akan tetapi pada strategi ini kita perlu melakukan riset penyeluruh sebelum melang lebih jauh dengan penggabung usaha. Adapun cara mengembangkan bisnis produk atau jasa itu, yang pertama tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis. Pikirkan konsumen yang sering membeli produk kita untuk konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk dan jasa yang kita jual. Klarifikasikan konsumen yang ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatannya. Penentuan konsumen ideal akan menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk produk kita. Untuk memaksimalkan anggaran pemasaran, tentunya konsumen yang ideal untuk bisnis kita. Kita bisa menentukan konsumen ideal melalui data klien pada penjualan produk. Kita juga bisa melakukan survei pada klien untuk
menganalisis riset yang dibuat oleh kompetitor kita. Misalnya, jika kita menjual alat teknologi luar ruangan konsumen, yang ideal untuk kita mungkin adalah pria atau wanita yang usianya sekitar 25 sampai 50 tahun. Hal ini karena orang-orang pada kategori usia tersebut lebih aktif daripada lansia yang mempunyai pendapatan yang lebih besar dibanding remaja. Selain itu, pertimbangkan juga era terdapat tempat tinggal konsumen. Konsumen yang ideal untuk alat teknologi luar ruangan adalah orang yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan dan mempunyai pendapat tinggi karena harga produk tersebut relatif mahal. Yang kedua, atasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen untuk mencari masalah yang bisa kita atasi. Lakukan riset mengenai ide pokok. Banyak bisnis mengembangkan produk bagus yang terkait dengan produk lain yang sukses dijual pikiran. Alasan kenapa konsumen menggunakan produk yang kita jual, dengan begitu kita mungkin bisa menyelesaikan masalah lain yang sedikit berbeda. Misalnya, konsumen kita membutuhkan pengecas ponsel yang kuat dan tahan jika terjatuh atau terkena cuaca ekstrim. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membuat pengecas yang tahan terhadap cuaca dan getaran. Selain itu, para pendaki gunung dan bersepeda bisa mencoba dan menyukai produk tersebut. Yang ketiga, aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal kita. Setelah mengidentifikasi konsumen ideal dan menyelesaikan masalahnya dengan produk kita bisa mulai memikirkan komponen pemasarannya. Pikirkan beragam aspek yang dibutuhkan untuk memasarkan produk kita. Kita harus menentukan harga untuk produk tersebut. Penentuan harga bergantung pada permintaan konsumen terhadap produk dan kompetitor di industri tersebut. Jika tinggi, kita bisa menjualnya. Jika tingkat kompetisi tidak terlalu tinggi dan produk kita mempunyai permintaan yang tinggi, kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Namun ingatlah bahwa konsumen bisa sangat sensitif dengan harga sebuah produk. Pikirkan konsep kemasan untuk produknya dan bagaimana kemasan tersebut akan cocok dengan citra merek perusahaan kita. Misalnya, kita bisa membuat kemasannya menggunakan warna-warna dan logo perusahaan yang digunakan untuk produk-produk kita yang lain. Penggunaan citra merek yang konsisten ini akan membantu klien mengingat merek perusahaan kita. Pertimbangkan cara konsumen menghubungi perusahaan kita, memesan produk yang dijual, dan menerima produk pesanannya. Keseluruhan prosesnya harus dilakukan dengan efisien. Kita harus mempunyai departemen customer service yang responsif dan bisa menangani masalah apapun yang mungkin dialami konsumen. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqanikatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha alan nusubi wa tashimu bil azlam zalikum
al-yawma isal lazina kafari min dinikum fala tashawhum waksaun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum min mati wa raditu lakumul islama dina famanid turra fi maqmasatin khaira mata janifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ayat tersebut menjelaskan Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan nama Allah. Larangannya mengundi nasib menggunakan anak panah seperti yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, karena mengundi nasib dengan anak panah sama halnya dengan bermain judi. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Adapun surah Al-An'am ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minadada nisnaidi wa minal maziznain qul zakaraini harrama amil unsa yaini amma syatamalat alaihi arhamul unsayain nabbiluni bi ilmin in kuntum shadiqin. Kandungan dari ayat tersebut, Allah lalu menjelaskan bahwa ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang hewan ternak, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrik sebagai kritikan kepada mereka, manakah yang diharamkan Allah di antara binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan keduanya betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuannya itu suatu bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari para nabinya bahwa Allah mengharamkan yang demikian jika kamu orang yang benar dan bukan membuat ketentuan itu. Dan 2 pasang hewan lainnya adalah dari sepasang unta jantan dan betina dan sepasang sapi jantan dan betina. Katakanlah kepada kaum musyrik itu, manakah yang diharapkan Allah? Apakah yang diharamkan 2 unta atau sapi yang jantan, atau 2 unta atau sapi yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan keharaman hewan-hewan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim? Yakni tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah karakteristik produk. Karakteristik produk di sini adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa komponen yang penting produk yang penting dapat dijelaskan sebagai yang pertama itu merek, yang kedua mutu produk, yang ketiga kemasan produk, yang terakhir harga. Menurut Kotler, ada 5 tingkatan produk, yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan,
produk tambahan, dan produk potensial. Kelima halnya tersebut sangat penting dalam membantu memasarkan produk ataupun jasa. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengambil contoh usaha laundry dengan memaparkan 5 tingkat produk tersebut. Yang pertama, manfaat inti, yaitu manfaat layanan dasar yang benar-benar dibeli pelanggan, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Laundry pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Yang kedua, produk dasar, yaitu versi dasar produk. Bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat, yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, pewangi, dan pelembut pakaian, tempat untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, produk yang diharapkan, yaitu seperangkat atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui oleh pembeli ketika mereka membeli produk itu. Kondisi atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat pembeli suatu produk. Pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayannya yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan anggaran yang minim, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan cucian kuantitas pakaian yang sama dengan awal cucian yang tidak tertukar. Yang keempat, produk tambahan, yaitu yang mencakup layanan dan manfaat tambahan yang membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Terdapat pilihan menu dalam cucian seperti kilat, hitungan jam, dan biasa dalam hitungan hari. Adanya pesan antar cucian AC di toko jika pelanggan datang ke toko, sehingga pelanggan dapat menunggu dengan nyaman serta sofa yang menunggu dapat istirahat. Yang kelima, terakhir, produk potensial, yaitu semua argumentasi dan transformasi yang pada akhirnya dialami produk ini di masa depan. Semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry gratis 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan kehilangan pakaian yang akan mengganti dari harga pakaian. Adapun surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 menjelaskan tentang Allah memperingatkan manusia dari berbuat curang dalam menunaikan hak orang lain dalam timbangan dan takaran, dan mengancam mereka dengan siksaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain. Jika mereka mengambil barang yang ditimbang atau ditakar dari orang lain, maka mereka akan meminta agar mendapat timbangan dan takaran yang sempurna. Namun ketika mereka menimbang atau menukar untuk orang lain, maka mereka akan mengurangi hak orang tersebut, atau bahkan mereka minta untuk mendapat lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan dari orang lain. Adapun surah An-Nahl ini ayat 116 menceritakan tentang, wahai manusia, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hanya dengan menggunakan lisan tanpa menunjukkan dalil, sehingga kalian berkata ini halal dan ini haram, sedangkan Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkannya, supaya kalian bisa menisbahkan suatu kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang merekayasa kebohongan atas nama Allah, maka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kotler menyatakan bahwa produk yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu barang dan jasa.
Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa diantaranya seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahannya produk dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Sedangkan barang tahan lama, barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contohnya lemari es dan lain-lain. Baiklah, terima kasih telah selesainya penjelasan saya pada materi keempat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan saya mohon maaf jika apabila ada kekurangan dan kekilafan dalam saya membuat video ini. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.